daun-daun pohon beri hitam. Suatu hari, saat si ulat ingin menggigit daun, seekor lebah hinggap di sampingnya. Melihat lebah, si ulat kagum. Wow, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kata si ulat, dan si lebah pun berkata, Gampang, aku punya sayap. Lihat ini. Wah, aku juga ingin punya itu. Aku ingin punya sayap. Si ulat berkata seperti itu karena ia sangat ingin sekali. Lalu si lebah terbang tinggi di udara dan hinggap dari bunga yang satu ke bunga lainnya sambil berdengung. Melihat itu, si ulat kecil semakin kagum. Wow, aku ingin sekali bisa terbang seperti itu. Kata si ulat, dan si lebah pun berkata, Kamu tidak bisa. Kalau aku punya sayap dan kamu punya kaki. Kakimu itu bisa digunakan untuk berjalan. Kurasa kamu benar. kata si ulat pasrah dan sedih. Si lebah pun terbang tinggi ke semak di sebelahnya. Karena melihat lebah terbang, si ulat menjadi sangat lapar, sehingga dia menggigit-gigit dan mengunyah-ngunyah daun sampai waktunya tidur. Pagi hari, si ulat terbangun oleh suara kicau burung. Burung-burung itu melayang dan menukik di awal pagi. Wow, sudah pagi. Kalau gitu aku mau makan lagi. Si ulat baru akan menyantap sarapannya. Ketika seekor burung hinggap di sampingnya, si ulat jadi berkata, Aku ingin sekali terbang di angkasa seperti itu. Kamu tidak bisa terbang, kata si burung. badanmu harus seringan serbuk bunga dandelion sehingga dapat tertiup angin. Kamu terlalu gemuk untuk terbang. Kakimu bisa digunakan untuk berjalan. Kurasa kamu benar. Kata si ulat sedih. Lalu si ulat melanjutkan mengunyah-ngunyah sepanjang hari. Tapi di dalam hatinya masih terasa sedih karena dia sangat ingin sekali bisa terbang. Sampai hari mulai gelap, dia berhenti mengunyah. Dia menyelimuti badannya dengan selembar daun agar hangat. Ketika dia akan tidur, seekor kupu-kupu hinggap dengan anggunnya di samping si ulat. Si ulat jadi berkata lagi, Andai saja aku bisa terbang sepertimu. keluh si ulat. Tapi aku terlalu gemuk dan aku punya kaki, bukan sayap. Si kupu-kupu itu tersenyum penuh rahasia. Siapa tahu suatu hari nanti kamu bisa terbang seringan bulu seperti aku. Yang penting kamu selalu mengerjakan tugas kamu dengan baik. Kamu sudah mengerjakan tugas kamu dengan baik? Si kupu-kupu itu berkata kepada si ulat kecil. Ulat kecil pun menjawab, Iya, aku sudah menjalankan tugasku. Aku selalu makan, dan makan. wah, ternyata tugasnya enak ya adik-adik. Tugasnya cuma makan terus. Tapi memang itulah tugasnya seekor ulat. Dan dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu, si kupu-kupu pun berkata, Ya sudah, sekarang kamu harus tidur. Kamu kelihatan sangat lelah. Si kupu-kupu benar. Tiba-tiba si ulat merasa sangat mengantuk. Saat kupu-kupu terbang tinggi ke langit malam, si ulat sudah tertidur sangat lelap.
Dia membungkuskan badannya dengan daun-daun yang ada. Ulat tertidur sepanjang musim dingin, dan tidurnya penuh dengan mimpi-mimpi. Dia bermimpi mempunyai sayap dan terbang ke langit biru di atas pohon-pohon yang tinggi. Dan dia juga bermimpi menjadi serbuk bunga dandelion yang melayang menuju matahari. Wah, wah, wah. Dia juga bermimpi badannya seringan bulu dan melayang tertiup angin. Saat si ulat terbangun, dia merasakan kehangatan matahari di musim semi. Dia merasa kaku setelah tertidur lama. Tapi dia tidak merasa lapar. Dia menggeliat dan menggeliat. Dia mencoba keluar dari selimut daun-daun itu, yang ternyata itu adalah kepompong adik-adik. Ketika si ulat berhasil keluar dari selimutnya itu, angin meniup si ulat ke udara. Wah, dia tidak lagi pendek dan gemuk. Dia punya sayap. Sayap kupu-kupu yang hebat, besar, dan indah. Wow, Kata si kupu-kupu muda. aku bisa terbang. Aku benar-benar bisa terbang. Ya, si kupu-kupu muda itu adalah si ulat kecil yang gemuk dan pendek. Dia mengalami perubahan karena sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu makan, 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 dan makan. Itu memang sudah tugasnya si ulat, karena agar ia bisa berubah, yang namanya metamorfosis. Perubahan dari seekor ulat kecil yang menjadi kupu-kupu indah. Nah, adik-adik juga bisa berubah menjadi lebih indah, lebih hebat, asalkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oke? Oke dong, agar anak Indonesia lebih hebat.